Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Di sini sini saya, saya, Hafid Hafid Al-Arsyad, dan Al-Arsyad, teman saya, Putra Putra Unibi, Unibi, ingin ingin sedikit menjelaskan menjelaskan mengenai mengenai free free software dan software dan proprietary proprietary software. software. Ya, langsung Langsung saja. saja. Yang pertama, free software atau yang disebut juga dengan freeware. Freeware adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada perangkat lunak software yang dapat diakses dan digunakan oleh pengguna tanpa dikenakan biaya lisensi atau biaya penggunaan. Namun, penggunanya tetap tunduk pada ketentuan lisensi tertentu. Berarti terdapat batasan khusus mengenai cara penggunaan perangkat lunak tersebut, seperti larangan menjual atau mendistribusikannya kembali sebagai produk komersial. Yang pertama ada Mozilla Firefox. Mozilla Firefox merupakan salah satu perambahan web atau web browser yang paling populer dan dikenal di dunia, yang dikembangkan oleh Mozilla Corporation. Firefox adalah perangkat lunak sumber terbuka yang tersedia secara gratis untuk berbagai sistem operasi, termasuk Windows, macOS, Linux, dan perangkat seluler. Berikut ada beberapa fitur utama Mozilla Firefox, termasuk yang pertama, kecepatan kinerja, kestabilan keamanan, fleksibilitas, perlindungan privasi, dan kompatibilitas standar web. Mozilla Firefox ini termasuk ke dalam perangkat lunak aplikasi. Yang kedua ada GIM atau GNU Image Manipulation Program. GIM ini merupakan singkatan dari GNU Image Manipulation Program, merupakan perangkat lunak sumber terbuka yang digunakan untuk mengedit dan memanipulasi gambar. GIM tersedia secara gratis dan dapat diunduh oleh siapa saja tanpa biaya lisensi. Ada beberapa fitur utama GIM. Yang pertama, untuk pengeditan gambar, dua sebagai lapisan, yang ketiga, pensil dan kuas, yang keempat, dukungan format berkualitas tinggi, yang kelima, dukungan untuk ekstensi, dan keenam merupakan sumber terbuka. GIM ini termasuk ke dalam perangkat lunak aplikasi. Berikutnya ada OpenBSD. OpenBSD merupakan sistem operasi berbasis Unix yang berfokus pada keamanan, portabilitas, dan pemrograman yang benar. Sistem operasi ini dikembangkan oleh komunitas sukarelawan yang sangat berkomitmen untuk menjaga keamanan dan integritas kode sumbernya. OpenBSD bersifat sumber terbuka. Ada beberapa ciri khas dari OpenBSD, termasuk yang pertama, keamanan, yang kedua, portabilitas, yang ketiga, pemrograman yang benar, dan yang terakhir, kemudahan untuk pengguna. Berikutnya ada Semadap. Semadap merupakan perangkat lunak antivirus yang populer di Indonesia. Semadap ini merupakan antivirus lokal yang dikembangkan oleh Zainuddin Nafarin, seorang pengembang perangkat lunak asal Indonesia. Semadap dirancang khusus untuk melindungi komputer dari ancaman virus, malware, dan berbagai jenis infeksi berbahaya lainnya. Berikut ada beberapa fitur utama dari Semadap. Yang pertama, sebagai proteksi tambahan. Yang kedua, sebagai update rutin. Yang ketiga, sebagai proteksi flash disk. Yang terakhir, ringan dan tidak memakan sumber daya. Semadap merupakan termasuk ke dalam perangkat lunak untuk utilitas. Berikutnya ada Audacity. Audacity merupakan perangkat lunak sumber terbuka
yang digunakan untuk merekam dan mengedit audio. Audacity ini merupakan program yang populer digunakan oleh banyak orang, terutama para profesional dan hobi di bidang audio untuk melakukan berbagai tugas audio seperti merekam podcast, mengedit lagu, atau mengonversi format audio. Ada beberapa fitur utama Audacity. Yang pertama, untuk merekam audio sebagai pengeditan audio, sebagai efek dan filter. Yang keempat, multitrack editing. Yang kelima, dukungan sebagai format audio. Audacity ini merupakan perangkat lunak aplikasi. Berikutnya, proprietary software akan dijelaskan oleh teman saya. Ya baik. Kemudian ini ada proprietary software. Nah, proprietary software ini merujuk pada jenis perangkat lunak yang sepenuhnya dimiliki dan dikontrol oleh perusahaan atau entitas yang mengembangkannya. Nah, ini berarti pemilik perangkat lunak memiliki hak eksklusif atas kode sumber, desain, distribusi, serta penggunaan perangkat lunak tersebut. Nah, pengguna perangkat lunak ini biasanya harus membeli lisensi atau izin penggunaan dari pemiliknya untuk dapat menggunakannya, dan mereka seringkali tidak memiliki akses ke kode sumber perangkat lunak tersebut. Nah, contoh dari proprietary software ini ada yang pertama adalah CorelDRAW. Nah, CorelDRAW ini adalah perangkat lunak desain grafis yang dikembangkan oleh Corel Corporation. Nah, perangkat lunak ini digunakan oleh desainer grafis, ilustrator, dan profesional kreatif untuk membuat berbagai jenis karya seni. Nah, termasuk ilustrasi vektor, desain grafis, logo, brosur, poster, dan masih banyak lagi. Nah, CorelDRAW sendiri telah menjadi salah satu alat yang sangat populer dalam industri desain grafis. Dan beberapa kelebihan utama CorelDRAW yaitu desain vektor, kemudian dukungan untuk berbagai macam format, aplikasi efek dan filter, serta alat desain yang lengkap. Nah, CorelDRAW ini merupakan perangkat lunak aplikasi. Kemudian ada juga QuickTime. Nah, QuickTime ini adalah perangkat lunak multimedia yang dikembangkan oleh Apple Inc. Ini adalah pemutar media dan perangkat kerja multimedia yang dirancang untuk memutar berbagai jenis file audio dan video di berbagai platform, termasuk macOS dan Windows. Nah, QuickTime juga mendukung berbagai kodek audio dan video yang berbeda, sehingga dapat memutar file dengan berbagai format. Nah, beberapa fitur utama QuickTime yaitu streaming media, dukungan kodek, integrasi dengan perangkat keras Apple, kemampuan 3D, dan plugin, serta ekstensi tambahan. Kemudian ada juga Solaris. Nah, Solaris ini adalah sistem operasi berbasis Unix yang dikembangkan oleh Sun Microsystem. Nah, sekarang dimiliki oleh Oracle Corporation. Nah, ini adalah sistem operasi yang dirancang untuk digunakan pada server, workstation, dan perangkat berbasis arsitektur SPARC dan x86. Beberapa karakteristik utama dari Solaris itu yaitu berbasis Unix, kemudian kekuatan skalabilitasnya yang tinggi, memiliki dukungan untuk arsitektur SPARC dan x86, serta mendukung untuk kinerja tinggi. Kemudian ada Skype. Skype ini adalah layanan komunikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan suara serta panggilan video, serta bertukar pesan teks dan berkas melalui internet. Skype pertama kali diluncurkan pada tahun 2003 dan sejak itu telah menjadi salah satu platform komunikasi online yang paling populer di seluruh dunia. Nah, ada beberapa fitur utama dari Skype, yaitu panggilan suara dan video, panggilan telepon ke nomor darat dan ponsel, berbagi berkas, dan berkirim pesan instan. Nah, selain itu ada juga AutoCAD. AutoCAD ini adalah perangkat lunak desain dan pemodelan komputer yang sangat populer digunakan dalam berbagai industri, terutama dalam bidang arsitektur, teknik sipil, manufaktur, dan desain produk. Produk ini dikembangkan oleh Autodesk dan telah menjadi salah satu aplikasi desain CAD, Computer Aided Design, paling terkenal di dunia. Nah,
beberapa fitur AutoCAD ini ada yang pertama yaitu desain 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemudian memiliki presisi yang tinggi, memiliki kemampuan untuk pengeditan dalam modifikasi gambar atau model, kemudian mendukung banyak format berkas dan memiliki kemampuan untuk visualisasi dan rendering. Nah, paling cukup sekian ya informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.